Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, apa kabar Anda di rumah? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan yang terbaik. Berbahagia sekali saya Aidin Alaik Bahtiar kali ini bisa hadir di hadapan Anda dalam program Ketika Hidayah Menyapa, sebuah program yang menghadirkan narasumber saudara-saudara baru kita yang mengenal ajaran Islam lebih dekat. Dan saat ini pemirsa, saya ada di kompleks Masjid Al-Azhar, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta. Saya bersama salah satu narasumber, saudara kita yang baru ya, insya Allah. Dan nanti kami akan berbincang bagaimana kemudian prosesnya sehingga saudara kita mengenal agama kita. Kita sapa terlebih dahulu Pak Domu atau Mas Domu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Ini ngomong-ngomong asli sini atau asli mana nih berkenan bersama Wesal TV di sini? Aslinya dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Di sini tinggal di sini tinggal di Tangerang. Di Tangerang ya. Tangerang itu cukup jauh ya dari Jakarta. Rute-rute kemana? Dari Ciledug biasanya? Lewat Bintaro. Lewat Bintaro. Mas Domu berapa usianya sekarang? Sekarang 28. 28 tahun. Kegiatan aktivitas sehari-hari? Kerja Ya. sampai Jumat itu kerja. Di daerah mana ini? Daerah Karawaci. Di Karawaci, di Tangerang juga berarti ya. Nah, ini Mas Domu nih nama lengkapnya siapa sih? Nama lengkapnya Ya kalau Sumatera Utara ada marganya. Pardomuan Sinaga. Pardomuan Sinaga. Oke, berarti orang tua asli sana. Asli sana. Saya juga masih lahir asli di sana. Oh, lahir di sana, besar di sini. Kesini itu kerja, dulu kuliah di Bandung. Oh, Masya Allah. Orang tua masih di Sumatera Utara? Iya. Daerah mana? Pematang Siantar. Oh, di Siantar ya. Ya. Ini dekat dengan Danau Toba ya, tidak begitu jauh ya. Insya Allah. Mas Domu, sebelum di Tangerang sempat di Bandung ya. Iya. Di Bandung ini latar belakang pendidikannya apa sih, apa yang diambil di Bandung? Dulu itu kuliah Jurusan apa? jurusan teknik elektro di kampus STT Telkom. Oh, oke. Tapi sekarang tidak ada ikatan dinas ya, jadi mesti Iya. cari-cari kerja sendiri ya. kerja. Oh, sempat di Bandung di ST3 itu ya? Iya. Masya Allah. Dan Alhamdulillah sekarang di Tangerang aktivitasnya Kerja. bekerja ya. Tapi sering pulang kampung juga ya? Pulang kampung kalau ada rezeki sekali setahun, kalau nggak 2 kali setahun. Mungkinnya sekali 2 tahun. Masya Allah. Orang tua masih lengkap? Tinggal ayah. Tinggal ayah. Ya. Tapi ada saudara juga di sini? Saudara di sini ada. Ada ya? Ada. Oke. Di Tangerang juga? Di Jakarta. Di, Barat. di Tanjung Barat ya? Oke. Mas, sudah berapa lama Mas? Ini tadi 25 tahun ya kalau saya? 28 tahun. Ke belakang sudah berapa lama Mas kemudian memeluk agama Islam? Baru memeluk agama Islam itu tanggal 9 Maret kemarin. Oh, 9 Maret ya, ini April ya. Jadi kira-kira 1,5 bulan ya. Belum genap 2 bulan ya. Masya Allah. Ini menarik sekali. Kemudian kenapa Mas tertarik dengan Islam ya kan? Ini sebenarnya hal yang kadang-kadang gimana ya, orang kan beda-beda Mas ya. Ada karena ini, ada karena itu. Ini kemudian Mas Domu memilih Islam itu kenapa ini? Pada dasarnya sih jawaban singkatnya sih karena pengen menikah. Pengen menikah dengan seorang muslimah ya. Oke. Karena memang harus Islam kalau begitu ya. Nah, karena yang saya tahu awalnya itu bahwa menikah itu harus satu agama gitu. Dan kalau yang saya tahu awalnya muslimah itu harus nikah sama orang muslim gitu, harus satu agama, sama-sama Islam. Oke. Ini maaf nih Mas. Ya. Karena mau menikah, ini Mas sempat tidak Mas Domu bilang ke calon, belum menikah ya? Belum. Bilang ke calon, misalnya, Dek, kamu ikut agama saya aja, biar kita satu agama nih dalam pernikahan. Enggak, kalau itu enggak. Awalnya dulu
justru saya bilang Yap. tahu gimana kalau kita masing-masing. Oh gitu awalnya. Kenapa Mas Domu bermaksud menghargai agama calon Mas Domu? Iya, karena dari awal kan saya dibesarkan sama ayah yang demokratis, jadi ke bawah sama saya, jadi saya pengen Berdemokrasi juga dengan calon. diskusi lah gitu, cara terbaiknya gimana gitu kan. Awalnya saya menawarkan gimana kalau kita masing-masing gitu. Cuman karena saya melihat jawaban dari calon itu, dia bersikukuh di keyakinannya kalau saya mau nikah harus agama sama seorang yang muslim, kalau enggak ya kita bisa aja, katanya gitu, jawaban gitu. Nah di situ saya sempat berpikir lama gitu kan, kenapa dia bersikukuh harus gini gitu, harus tetap satu agama di dalam agama Islam gitu kan. Adalah kira-kira seminggu 2 minggu saya gitu. Terakhir setelah baca-baca juga sedikit gitu kan, penasaran kenapa dia ngejawab begitu, browsing di internet, oh ketemu jawabannya gitu kan. Terus saya merenung lah gitu Mas, ya udah, karena pilihan awalnya, karena pilihan hati saya udah mantap ke dia, saya udah saya ikhlas gitu. Awalnya itu motivasi saya ikhlas buat berislam gitu. Nah saya sampaikan ke dia gitu. Itu kira-kira tahun 2013 saya sampaikan ke dia. Oke. Sebelumnya Mas Domu ini katakanlah ya, maaf nih, ini terbilang taat di agama sebelumnya, rajin gitu ke tempat ibadah. Kalau rajin sih ke tempat ibadah sih nggak terlalu, maksudnya kalau untuk ya kayak tiap hari Minggu atau beribadah di agama sebelumnya itu nggak terlalu gitu. Cuman kalau untuk ajaran-ajarannya tahu dan dijalanin gitu. Cuman secara peribadatan aja saya kurang rajin gitu. Cuman kalau itu sih. Baik, pemirsa, menarik sekali tadi setelah mendengar ya keistiqomahan, keteguhan calon istri Mas Domu yang bilang saya hanya akan menikah dengan calon suami yang seagama dengan saya. Nah ini yang membuat juga Mas Domu pada akhirnya luluh dan bertanya-tanya kenapa sikap keteguhan ini menjadi sikap dari calon istrinya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah beberapa jeda iklan berikut ini, insya Allah ketika Hidayah Menyapa akan kembali menyapa Anda. Tetap bersama Wesal TV. Hadap kiblat, niat. Setelah itu ngangkat tangan, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, setelah itu tangannya dihimpun kalau mau lihat. Nih, ini lurus, gini, pegang, taruh. Jadi sendi sama sendi ketemu. Ya, namanya ruku. Baca doanya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. 3 kali. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Artinya nggak perlu dibaca, tapi saya harus artinya kasih tahu bahwa sesungguhnya Maha Suci Allah yang Maha Agung. Huliman hamidah. Tangan di sini. Baca lagi. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Pemirsa, terima kasih masih bersama Ketika Hidayah Menyapa yang kali ini menghadirkan Mas Domu sebagai narasumber, dan saya masih ada di Kompleks Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta. Mas Domu, kita lanjut. Sikap keteguhan dari calon istri membuat Mas Domu pada akhirnya, ini ada apa? Ini ada apa kok? Kenapa saya ajak berdemokrasi saya tidak mau ya? Artinya saya tidak mengajak calon istri saya untuk ikut agama saya, tapi silakan, monggo, dan saya pun tidak akan masuk ke agama calon istri saya, tapi tetap tidak mau ya. Oke, nah kemudian ini menjadi salah satu penyebab Mas Domu akhirnya mencari tahu melalui internet tadi, baca-baca juga ya. Apa yang kemudian informasi baru yang Mas Domu dapat saat itu? Bahwa saya ada tertulis di Al-Quran bahwa seorang muslim itu harus hanya dapat menikah sama satu agama muslim juga, dan ada juga, saya lupa kata-kata persisnya, cuman lebih baik menikah dengan seorang budak yang beragama muslim daripada seorang yang bukan merdeka tapi tidak berislam. Iya, gitu. Jadi berarti dia istiqomah dalam beragama gitu ya. Nilai plusnya di situ. Di situ berarti dia, walaupun dia punya hati ke saya, cuman agama itu nomor satu. Ini yang membuat Mas Domu justru malah ini apa namanya, tertarik ya, semakin tertarik dengan calon istri Mas ya. Iya. Oke, ini ngomong-ngomong kalau boleh tahu kenal di mana dengan beliau? Dulu kenal satu kerja dulu. Satu kantor. Sampai sekarang tidak ya? Sekarang. Oh, baik, bukan jarak yang pendek tentunya ya. Satu di Tangerang, satu di ini. Artinya tetap jaga jarak ya. Iya. Oke, Mas Domu, setelah mengetahui bahwasanya istri ini, calon istri maksud saya, ini istiqomah dalam agama dan menomorsatukan agama, ini semakin membuat Mas Domu tertarik. Iya. Tertarik untuk meminang dia gitu karena keistiqomahannya. Oke. Dan setelah Mas Domu belajar hal itu, kapan pada saatnya akhirnya Mas Domu menyatakan ingin memeluk agama Islam? Itu semenjak saya yang seminggu 2 minggu itu merenung sendiri. Kalau saya tidak salah itu sekitar awal 2014, saya ngomong ke dia, saya bilang saya mau ikut ke agama Islam, jadi seorang muslim gitu. Terus dia senang, terharu. Ya udah, habis itu udah karena kita sudah, maksudnya saya juga bukan hanya sekedar mau ya hubungan begitu-begitu yang nggak ada ujungnya, karena sudah sampein hubungannya ini serius dan pengen lebih benar-benar resmi gitu kan. Saya sudah ngomong juga ke keluarganya, orang tua gitu. Jadi sudah berencana mau nikah gitu. Cuman dari 2014 2015 saya agak lama prosesnya. Saya khitan dulu, habis khitan. Oh, berarti khitannya sebelum memeluk Islam ya? Iya, sebelum memeluk Islam. Jadi karena saya pengen step by step saya ini gitu kan. Nah, cuman dari 2015, setahun 2015 itu saya no progress. No progress karena hanya memikirkan untuk proses pernikahan, lebih kayak kebutuhan material segala macam. Kemudian ada konflik lah dengan dia, di mana dia kamu nggak ada progres gitu. Tunjukin dong kalau benar-benar pengen jadi seorang muslim gitu. Nah, di situ juga saya diingatin lagi, oh iya, kenapa lebih sibuk ngurusin pernikahan, persiapan jadi muslim aja belum gitu kan. Jadi ya udah, dari situ saya bilang ke dia, ya udah bantu saya untuk lebih cepat kenal Islam gitu. Kemana harus belajar kemana gitu kan. Nah, ketemulah kesini kemarin ke Al-Azhar. Muhtadin ya. Ya, Muhtadinnya ketemu. Habis itu awalnya mau ketemu sama Ustadz Fahmi, cuman Ustadz Fahminya kemarin lagi berhalangan gitu kan. Nah, saya terus ketemu sama namanya Ustadz, lupa saya namanya, di Tanah Abang gitu kan. Nah,
dari situ saya, karena saya pengen nggak hanya jadi muslim gitu doang, saya pengen tahu dulu basic apa dasar-dasarnya Mas gitu. Dan sebelum saya belajar itu juga saya dikasih buku sama calon, buku tentang seputar Islam, karangannya si dokter itu Zakir Naik juga. Zakir Naik itu bukunya judulnya Islam Menjawab. Jadi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang Islam di situ dia gitu, kayak kenapa kita sholat harus menghadap kiblat, itu rukun Islam apa aja gitu kan, kenapa harus sholat 5 waktu, kenapa harus berpuasa ini adalah di situ. Jadi Posisinya waktu itu belum bersyahadat ya? belum. Jadi saya pengen ada basicnya dulu baru Tapi bersyahadat. terjawab tidak beberapa kerancuan? Ada beberapa hal tidak ketika mau memutuskan masuk Islam itu ada keraguan-keraguan. Tapi Islam kok begini ya? Nah begininya itu ada tidak? Apa saja kalau ada? Nah dulu ya Mas, karena sebelum saya kenal Islam pada saat ini kan dulu kan hanya ngelihat kasat mata. Jadi ada yang, walaupun dulu waktu di Sumatera Utara lingkungan di rumah itu juga ada orang Muslim juga, di sana juga rada akur lah, maksudnya rada toleransinya tinggi gitu kan. Jadi cuman begitu sampai di Bandung sama Jakarta ngeliat ada ya sebagian Islam yang begini juga gitu kan, yang rada keras, maaf kata, ada yang kadang yang anarkis gitu kan. Cuman saya balikin ke logika saya terus gitu Mas, itu kan oknum bukan agamanya gitu kan, kembali ke personalnya masing-masing. Kalau dia benar-benar menjalankan agamanya nggak bakalan begitu. Itu sih. Jadi sempat ada ya pertanyaan-pertanyaan yang membuat sedikit keraguan, menimbulkan itu kok Islam ternyata seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Tapi akhirnya terjawab sendirinya ya. Terjawab dengan sendirinya. Terus kayak saya juga pengen tahu kan, sebelum misalkan nanti kan saya jadi Islam harus sholat, itu kenapa saya harus sholat gitu. Kenapa harus menghadap kiblat? Nah itu Di buku Zakir Naik itu terjawab. Jadi saya misalnya kalau logika saya sama hati saya sejalan, itu cepat masuk ke saya. Ya, kalau pada saat baca buku itu logika saya ke hati saya itu masuk, jadi langsung nangkep gitu kan, langsung mengamini. Oh iya begitu. Jadi buku dari calon istri tadi yang isinya Zakir Naik, tulisan Zakir Naik ini sedikit membantu ya? Iya, gitu. Habis itu ketemu sama yang di Tanah Abang, ceritain, jadi tanya-tanya seputar Islam juga, dasar-dasarnya banyak diceritain. Akhirnya saya semakin paham, oh iya, karena di agama sebelumnya adalah agak berhubungan sama Islam juga. Iya, jadi ada irisan, karena ada irisan gitu. Sebenarnya sama-sama agama samawi ya, agama dari langit ya. Cuma banyak perubahan kesininya. Mas, kemudian tiba-tiba bagaimana ceritanya sampai ke tanggal 9 Maret? Nah, setelah di awal tahun saya itu mulai gencar belajar itu dari awal tahun 2016. Dari tahun baru, awal tahun Januari saya langsung gencar lah. Cari belajar, browsing, baca buku gitu. Terus saya putusin, awalnya sih saya mutusin tanggal 9 itu karena itu ketepatan sama tanggal lahir calon. Gitu. Tahan dulu Mas. Ya. Baik pemirsa, dari awal Januari Januari tahun ini ya, 2016 sudah mau memutuskan, tapi kenapa kemudian memilih tanggal 9 Maret? Sampai situ, insya Allah cerita ini, kisah Mas Domu memeluk agama Islam akan segera dilanjutkan. Jangan kemana-mana, ketika Hidayah menyapa, sesaat lagi akan kembali menyapa Anda. Pemirsa Wasal TV, ketika Hidayah menyapa kembali hadir ke hadapan Anda. Dan Anda yang baru bergabung, ini adalah segmen akhir kita, segmen ketiga, yang kali ini narasumbernya adalah Mas Domu, Pardomuan Sinaga. Ini Batak apa ini? Batak Toba, Batak Toba ya. Olo-olo itu ya berarti ya. Olo. Mas tadi di akhir segmen, akhirnya tanggal 9 Maret Mas memutuskan untuk memeluk agama Islam.
kisahnya bagaimana? Maksud saya Mas datang kemana? Dan apa respon orang Islam yang Mas datangin? Nah, awalnya itu pada bulan awal Februari saya datang ke Al-Azhar. Nah, terus nanya-nanya banyak, habis itu ketemu sama pengurus yang bagian muktadinnya, terus langsung ditanyain kapan gitu. Udah banyak nanya kan, terus rencananya kapan gitu dengan Mbak Yanti dan kawan-kawan gitu kan. Nah, saya bilang insya Allah tanggal 9 Maret Mbak gitu. Cuman saya nggak kasih tahu alasannya kenapa, cuman saya bilang tanggal 9 Maret. Nah, udah tentuin keputusan tanggal 9 Maret, baru tahu seminggu sebelum tanggal 9 itu ternyata di situ gerhana juga kan. Ya, jadi kebetulan banget ya. Jadi makin awalnya sih Mbak itunya bilang paling nanti kita di ruangan Masjid Al-Azhar aja. Nah, karena pas tanggal 9 pas sholat gerhana, si Mbak Yantinya bilang sekalian aja ya Mas, pas habis sholat gerhana. Awalnya itu pengennya siang Mas, itu cuman sekalian aja, ya udah saya datang pagi-pagi. Habis itu habis sholat gerhana jadi dah itu. Oke. Dan Mas sudah masuk Islam. Iya. Pertanyaannya, bagaimana perasaannya saat itu? Gimana ya? Udah beralih keyakinan ini, bukan sesuatu yang sederhana sebenarnya kan? Iya, bukan sesuatu yang tapi semenjak saya bilang ke calon saya pengen jadi Islam, sebenarnya itu dari hati saya sih sudah siap mental, udah siap. ya? Ibarat kayak kertas putih udah siap buat diisi tinta Islam gitu. Jadi nggak berpikiran buat mikirin atau mau balik lagi. Alhamdulillah, untuk balik lagi tidak ada pikiran itu ya. Nah sekarang belajarnya aja. Belajar memperdalam Islam ya, lebih dalam. Mas, apa yang kemudian orang tua atau keluarga Mas reaksikan? Ada reaksi setelah itu? Apakah Mas sampai saat ini masih merahasiakan atau gimana? Kalau sekarang yang udah tahu sih ayah udah tahu gitu, ngasih tahu bahwa saya mau jadi Muslim gitu kan. Dia bilang sih silakan. Yang penting kamu sudah bulat, jangan setengah-setengah hati gitu. Terus pesannya dia, walaupun kita beda sekarang, berduanya beda, keyakinannya beda, tapi keluarga tetap keluarga. Jadi harus hubungan darah masih ada. Gitu. Mas Domu ketika mendengar respon dari ayah seperti itu bagaimana? Semakin kuat jadinya, makin nambah semangat, nambah semangat gitu. Ayo kamu jangan setengah-setengah kalau memang itu keputusan kamu. Iya, kalau udah keputusan kamu bulat, harus bulat gitu, jangan ini gitu. Oke. Ketika ayah sampaikan kayak gitu, seperti itu, Mas Domu merasa lebih bersemangat ya? Iya, merasa lebih bersemangat. Jadi buat itunya, wah, didukung. Kebetulan lagi teman-teman kantor juga pas ngasih tahu, iya bagus dong, yang penting bulat. Jangan setengah-setengah ya. Oke, itu reaksi dari orang tua. Dari kalangan keluarga selain orang tua ada yang ini menghalang-halangi atau berupaya agar Mas Domu kembali ke agama sebelumnya? Kalau dari keluarga lain sih, kalau dari kayak paman, bibi yang dari ayah saya, kebetulan tidak ada yang menghalang-halangi. Alhamdulillah. Cuman keluarga dari almarhum ibu, kayak tante gitu, bersikuku. Awalnya, ya ibu kamu kan satu agama sama agama yang sebelumnya, kenapa kamu pindah gitu. Nah, saya kasih tahu alasannya, saya jelasin langsung. Mereka nggak bisa ngalang-ngalang lagi. Terus dari nenek juga, dari ibu juga, ya udah kalau itu dari keputusanmu silakan. Akhirnya semua melepaskan ya, silakan. Sebelumnya memang di keluarga Mas Domu tidak ada yang pindah agama?
Atau sempat ada atau bagaimana? Sempat ada, itu adiknya bapak. Jadi dulu sempat adiknya bapak itu nikah sama Orang Islam, orang Islam. orang Batak juga, Iya, orang orang Batak. Lalu ikut istri ya? ikut istri. Oke. Habis itu ya sampai sekarang walaupun mereka udah terakhirnya sih cerai, cuman anak-anaknya masih tetap dekat sama keluarga. Dan masih Islam juga, masih Islam ya. Abang pak adiknya bapak tadi? Adiknya bapak. Tulang ya? Bapak udah gitu ya. Iya. Kalau tulang dari ibu guys. Iya, bapak udah dari ibu. Mas ada keinginan tidak mas untuk mengajak keluarga memeluk agama Islam? Saya sih nggak, maksudnya biarkanlah mengalir gitu ya mas ya. Jadi kalau saya yakinin, kalau kita memberikan contoh yang baik, otomatis bisa jadi sekitar kita itu kena imbasnya. Mas, apa sih yang sudah mas pelajari di waktu 9 bulan sampai April ini ya? Ini apa yang sudah dipelajari dalam agama Islam? Pertama sih saya belajar yang dasar-dasarnya, kayak yang kan saya dulu kan misalnya masih awam, bisa dibilang sekarang juga saya masih awam banget gitu kan. Cuman ya kayak kenapa kita harus sholat menghadap kiblat gitu kan. Kenapa wudhu begini, kenapa itu. Tapi kalau secara amalan apa yang sudah dipelajari di Islam? Sekarang itu sholat, misalnya saya sudah coba 5 waktu. 5 waktu. Terus Sudah hafal bacaan-bacaan sholat? belum sepenuhnya, tapi Al-Fatihah, Sudah hafal rukuk itu sudah hafal. Berapa rakaat sholat subuh mas? Sholat subuh 2 rakaat. Kalau asar? Sholat asar 4 rakaat. Oke baik. Kalau Ya. Isya 4 rakaat juga. zuhur? 4 rakaat juga. Mas, setelah sholat apa amalan dalam bentuk amalan ya? Kalau tadi kan basicnya itu dalam hal pengetahuan dan keyakinan ya. Yang amalan selain sholat apa yang dipelajari? Nah, Membaca Al-Quran juga? membaca Al-Quran, Tulisan Al-Quran? Tulisan iya. Tapi saya baca Al-Qurannya sekarang masih yang terjemahan. Jadi ada tulisan Latinnya gitu. Jadi karena saya masih buta baca itu aksara Arab, jadi yang saya masih baca yang ada bahasa Latinnya gitu. Kalau menurut Mas Domu, apa hal sulit bagi seorang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam? Hal sulit apa dalam Islam ketika dipelajari? Pertama belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Karena ini kaitannya dengan sholat, Iya. dengan Al-Quran. Benar. Dan ini cukup menyulitkan Mas Domu. Jujur iya, karena kan ya saya sudah umur 28 tahun. Walaupun nggak ada kata telat buat belajar, tapi mungkin proses untuk bisa itunya mungkin sedikit lebih lama kalau kita belajar dari kecil gitu. Oke, ini hal yang paling sulit ya. Kalau hal yang paling mudah Mas? Sebenarnya sih tergantung niat sih ya Mas ya. Kalau niatnya ini sih udah diniatkan, pasti ada jalannya juga sih gitu. Islam ini kan mengatur banyak hal Mas. Semua hal secara global maupun terperinci diatur semua kan. Masalah mandi, masalah buang air, itu semua diatur ya. Masalah makan juga termasuk. Nah ini ketika mau makan pun harus berdoa, bismillah, kan itu habis makan juga ada doanya. Ini juga Mas pelajari juga? Sampai situ sih belum, cuman yang saya tahu, maksudnya yang kan saya masih belajarnya pelan-pelan gitu Mas ya. Dari calon mengingatkan di Islam itu setiap aktivitas harus berdoa. Kalau belum hafal berdoa makan itu apa, berdoa bangun tidur itu apa, cobalah dulu awalnya Bismillah aja. Bismillah, memulainya ya, Bismillah. Jadi sementara itu dulu yang Mas baca sebelum memulai aktivitasnya. Mau berangkat ke kantor Bismillah, mau makan Bismillah gitu. Iya baik, Mas apa harapan Mas nih? Sudah menjadi seorang Muslim, sudah menjadi saudara saya dan saya pun sudah menjadi
saudaranya Mas. Mas juga sudah menjadi saudaranya pemirsa. Tadi harapan Mas ini. Harapannya sih saya bisa tetap ini ya, tetap istiqomah, terus bisa apa? Bisa memberikan apa ya? Contoh, maksudnya bisa berdampak baik buat di sekitar saya, baik di keluarga, baik di kantor gitu. Oke, sampai saat ini tidak ada halangan sesuatu hambatan suatu apapun dalam melaksanakan keyakinan Islam ya. Alhamdulillah ya, dari pihak keluarga juga sudah ikhlas ridho, silakan, tapi jangan setengah-setengah gitu ya. Asalkan tetap menjaga hubungan keluarga, karena hubungan darah ini tidak bisa dipisahkan ya. Mas, terakhir nih Mas, ini penting. Kalau seandainya Allah mentakdirkan Mas akhirnya tidak jadi dengan calon Mas sudah berislam. Ya, itu sih memang sudah sempat terpikirkan juga gitu. Cuman ya dari awal kan emang karena keputusannya udah bulat, ya tetap harus dijalanin gitu kan. Walaupun alasan awalnya itu cuman kan udah menentuin keputusan dan memang bulat, ya harus dijalanin. Baik, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Pemirsa Besawal TV, demikian kisah perjalanan Mas Domu Pardomuan Sinaga mendapatkan hidayah Islam. Mudah-mudahan kisah ini menginspirasi kita untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan ajaran Islam. Sekaligus Mas Domu juga minta doa ya dari pemirsa Wesal supaya dimudahkan urusannya, terutama pernikahan nanti. Iya. Baik, ini akhir juga dari perjumpaan kita. Jadi insya Allah saya akan kembali hadir dalam program Ketika Hidayah Menyapa pada episode berikutnya dari Kompleks Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru. Saya Aidin Alaik Bakhtiar. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsir atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas.